bawah, teman saya muka ke rata, dan teman saya masih ke samping. Artinya kami akan mempresentasikan ini aplikasi yang kami pilih itu web. Nah, web itu apa sih? Web itu adalah sebuah aplikasi navigasi dan mapping secara real time yang berisikan tentang informasi kemacetan dan hambatan di jalan, bersumber dari user untuk user, dan yang digunakan di perangkat telepon genggam, dan tablet TV yang memiliki GPS. OS ini juga bisa dipakai di Android sama iOS. Nah, OS ini dia dibeli sama Google sekitar 1,3 miliar dolar, terus mau dibeli juga sama Facebook tapi cuma 1 miliar dolar ya, akhirnya itu cuma di Google itu. Nah, ini dia tampilan menunya, ada navigate, navigate, send location sama inbox. Nah, navigate ini dia kalau pas kita klik navigate-nya itu kita langsung bisa klik aja alamat yang mau kita tuju. Nah, terus yang MyWeb ini ada bisa ada rank-nya di dalam pas ngeklik MyWeb itu kita ada bisa lihat rank-nya, terus dan lain-lainnya bisa dilihat MyWeb-nya. Terus ada inbox itu inbox kotak masuk yang dari webnya itu ke kita. Terus send location ini kita bisa kirim alamat kita ke teman kita, misalnya ini kita mau suruh jemput teman kita di Putar. Nah, kita bisa langsung kirim aja lokasi kita ke teman kita. Caranya gampang sih, cuma pakai nomor telepon kita, terus ya udah teman kita langsung tahu lokasi kita itu sekarang sudah ada di mana. Terus selanjutnya navigasinya. Nah, bisa dilihat nih, ini ada garis-garis merahnya. Nah, dalam web ini ada garis merah, terus ada garis kuning atau orange gitu. Nah, garis merah ini tandanya dia di jalannya itu tuh tandanya macet banget. Kalau garis yang kuning atau orange gitu, dia tandanya macetnya gitu. Terus kalau di zoom tuh ada icon mobil berderek tuh. Nah, icon mobil berderek itu artinya pengguna web itu lagi infoin lokasi jalan itu, misalnya jalan itu lagi macet atau ada jalan polisi atau lagi perbaikan jalan gitu, yang itunya yang di lokasi dituju. Nah, gimana caranya kalau kita mau kasih info pengguna web itu ke sesama pengguna web itu? Nah, kita bisa infoin di report itu. Di report itu ada, kita bisa langsung pilih aja mau traffic jam, mau polis, itu kita bisa traffic jam itu nanti dijelasin ada kemacetan, polis dan lain-lain. Nah, report itu bisa kita langsung klik di pojok kanan bawah itu, dan itu dari pengguna web bentuk pengguna web juga. Nah, ini dia selanjutnya akan dijelasin oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang report yang ada di aplikasi web. Nah, ini kan ada yang gambar pertama ada traffic jam. Traffic jam itu dia itu ada tiga tingkat kemacetan. Yang pertama itu dia ada yang sampai standstill, terus yang moderate, sama yang heavy. Yang standstill itu berarti kemacetannya udah parah banget. Yang itu tuh yang di mobil tuh yang lagi di mobil pengemudi itu cuma bisa cuma nunggu doang, mobilnya nggak jalan-jalan. Terus kalau yang heavy dia itu masih jalan-jalan, mungkin istilahnya merayap gitu, kemacetan merayap. Terus kalau yang moderate dia macet-macet biasa. Terus kalau yang police di sini tuh police-nya tuh ada dua jenis, yang invisible sama invisible. Kalau invisible biasanya tuh polisinya yang kayak bunyi-bunyi gitu. Terus kalau yang invisible yang langsung kelihatan orangnya gitu. Terus yang accident ini kayak kecelakaan gitu di jalan. Kecelakaannya itu ada yang di bahu jalan sama yang di tengah jalan. Jadi itu nanti sama pengguna web-nya itu dikasih tahu di kilometer segini terjadi kecelakaan tapi di bahu jalan, jadi masih bisa jalan. Terus yang hazard atau yang hazard itu terjadi kerusakan jalan. Jadi itu sampai rusak parah gitu, misalnya jalannya bolong gede gitu. Jadi nanti dikasih tahu. Terus kemudian di kamera ini kan kadang ada pemerintah nerapin sistem yang begitu. Di situ dia ada kayak semacam CCTV itu di lampu merahnya. Terus yang biasa saya buat
langsung ketahuannya gitu ya CCTV. Nanti di yang pengguna web dia kalau misalnya tahu bakal ada CCTV itu nanti dia kasih tahu nih di daerah sini ada CCTV di mana gitu. Kemudian yang tiket, nah ini biasa dipakainya ketika pengemudinya sedang terkena macet parah, daripada orang yang bosan sampai bosan atau mau ngapain gitu di mobil, ya udah akhirnya dia tiket ini yang tiketnya ini terhubung ke dalam kontak handphone ke teman anda, tapi bisa melalui kontak handphone dari nomor teleponnya itu yang udah dimasukin. Kalau nggak ada nomornya ya nggak bisa. Terus yang map issue ini dia kayak misalnya ada yang kasih tahu nih pengguna web di Ancol itu ada macet parah, ternyata yang pengguna web lain ketika melewati daerah itu lancar. Nah terus jadi kan informasinya salah, nah makanya sama dia ditandain yang map issue. Terus kalau yang fair ini atau semacam closure, nah itu penutupan jalan. Itu bisa jadi karena jalanannya lagi di terjadi pembangunan atau lagi diapain. Terus kemudian dia bisa check-in ke Foursquare. Nah kemudian ini fitur-fitur yang ada di web. Nah yang fitur yang pertama yaitu jadi pengguna webnya itu dia bisa kayak estimasi waktu sama ngirim data perjalanan yang udah mereka lalui ke teman-temannya. Jadi kayak misalnya dia udah sampai misalnya saya dari utara ke BI, nanti kan ngelakuin jalannya kan ada estimasi waktunya kira-kira berapa menit gitu. Terus saya ketemu misalnya di jalan ini ada ketemu polisi di depan situ tol, kemudian nanti di daerah mana gitu tuh macet, terus ada jalanan rusak, terus ada macet lagi, jalanan rusak lagi. Nah itu kan daripada kita ngomong lewat aplikasi lain kan, gua macet nih di sini nih gitu kan, mendingan langsung kirim ke teman anda melalui ini fitur yang share to friend. Kemudian yang share drive-nya ini kayak misalnya dia tuh bisa estimasi waktu kapan kira-kira nyampe ke tempat tujuannya. Jadi kayak misalnya ini within 20 menit, dalam 22 menit dia bakal nyampe, nah kira-kira. Terus kemudian ini juga ada voice translator. Nah berhubung pemakai web ini di seluruh dunia, jadi otomatis bahasanya cuma bukan bahasa Inggris saja, ada bahasa-bahasa lain, ada 39 bahasa lainnya, dan nanti bakal diinput 2 bahasa lagi. Kemudian 73% pengguna web itu tidak menggunakan bahasa Inggris, jadi otomatis bahasa-bahasa yang lain semua. Makanya di sini ada voice translator. Nah itu translatornya itu dia juga dibantuin dari user ke user sistemnya. Kemudian ini yang review penggunanya ya, ada segi positif dan negatifnya. Dari positifnya ini user interface-nya atau tampilan dari web itu dia itu cukup ramah daripada tampilan yang web lainnya gitu karena dibaca. Kemudian dia tuh web itu terkenal karena akuratnya itu soalnya kan dari user ke user, makanya database-nya itu selalu diupdate terus. Kemudian yang minusnya atau negatifnya itu aplikasi web ini dia tuh memakan memori banyak, jadi dia bikin kinerja di device-nya itu jadi lemot gitu, kayak suka melek gitu. Nah terus juga dia tuh kalau misalnya pakai paket data, dia itu boros paket data, makan pulsa banyak gitu ya. Nah sekian presentasi dari kami, terima kasih.